Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semuanya. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-14 setelah Trinitatis. Kita memasuki saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku WD nomor 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mau mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu.
Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari hukum Tuhan yang ketujuh, serta maksudnya. Hukum Tuhan yang ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini sebagai epistel yang diambil dari Galatia bab kelima, dimulai daripada ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Kita membacanya secara responsoria. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah. Ayat 21 kita sama-sama. Kedengkian, kepembukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Warta Jemaat di minggu ini, kami akan membacakan beberapa poin saja. Poin 10, pesan Sinode Distrik. Puji dan syukur atas berkat Tuhan, pelaksanaan Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tengdiye berjalan dengan baik. Pesan Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tengdiye dapat jemaat baca pada halaman 18 sampai halaman 20 Warta Jemaat minggu ini. Nomor 13, Bakti Sosial HKBP Bandung. Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, melalui Dewan Diakoni HKBP Bandung, telah mengadakan bakti sosial bagi masyarakat yang ada di sekitar HKBP Betania Rancekek, Resort Bandung Riau Marta Dinata. Bakti sosial tersebut berjalan dengan baik. Nomor 14, pemberitahuan pekerjaan renovasi. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada saat ini
beberapa pekerjaan renovasi sedang berlangsung di gereja kita. Mohon maaf dan diharapkan pengertiannya apabila terdapat ketidaknyamanan selama pekerjaan renovasi tersebut. Nomor 16, nomor rekening Huria. Persembahan minggu, keluarga, persembahan bulanan, diakoni Huria, ucapan syukur dapat ditransfer melalui Bank Mandiri, nomor rekening 1320000509696 atas nama HKBP Bandung Riau Marta Dinata. Demikian warta jemaat minggu ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 hingga ayat 11. Saya akan bacakan. Aku berkata aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, mendiami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing, domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, untuk mengerti pengkhotbah ini kita harus membacanya dari pasal 1 hingga pasal 11, pasal yang terakhir. Karena kalau kita membacanya sampai pasal 10 saja,
Kata kuncinya cuma satu, sia-sia. Dan kita akan bertanya, kalau semuanya berakhir sia-sia, so untuk apa? Kalau semuanya berakhir dengan sia-sia, tidak ada gunanya berpeluh, tidak ada gunanya capek, tidak ada gunanya memakai aktivitas semuanya kalau semua berakhir dengan sia-sia. Itu makanya kita katakan tadi, kalau untuk mengerti pengkhotbah ini harus sampai pasal terakhir, yang pasal 12. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu siapa ini yang menuliskan pengkhotbah ini. Kalau kita bisa melihat pengkhotbah ini, sudah jelas dikatakan, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Satu-satunya raja anak Daud adalah Salomo, yang lahir dari Betseba. Satu-satunya raja. Walaupun ada anak Daud yang lain yang berkeinginan untuk menjadi raja, tetapi Allah sudah menetapkan pilihannya dan dijatuhkan kepada Salomo. Dan kita bisa melihat tadi dikatakan bahwa semua yang dia lakukannya, yang utama dalam dirinya adalah hikmatnya tetap ada dalam dirinya. Kita bisa melihat luar biasa pertemuan Allah dengan Salomo pada saat Salomo memasuki bait Allah dan dia tertidur malamnya, dan Allah menghampirinya dan mengatakan, Salomo, mintalah apapun yang akan kau minta, pasti aku beri. Itu perkataan Allah kepada Salomo. Apapun yang kamu minta, pasti akan aku beri. Mungkin kita akan bertanya, beruntung sekali Salomo, Tuhan bertanya seperti itu dan Tuhan menyanggupi akan memberikan apapun. Saudara-saudara yang kekasih, sesungguhnya kita juga sering disapa oleh Tuhan dan dikatakan, mintalah, maka aku akan memberi. Sekarang bagaimana kita menyikapi hidup kita? Apa yang terpenting dalam hidup kita? Salomo meminta seperti ini, berikanlah aku hikmat, sehingga aku mampu menuntun umatmu yang besar ini. Berikan aku hikmat. Dan hikmat yang diterima Salomo itu dijawab Allah dengan luar biasa. Karena kamu meminta hikmat, bukan kuasa, bukan darah musuh-musuhmu, maka aku akan memberikan semua kepadamu. Tidak ada lagi raja yang berkuasa sebelumnya, dan tidak akan ada lagi raja yang berkuasa sepertimu setelah kamu. Itu janji Allah. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Raja Salomo dalam perikop yang kita bacakan tadi. Dia mengatakan dia mengumpulkan semuanya harta benda. Tidak ada yang luput. Semua harta yang ada di dunia ini dia miliki. Ada ungkapan seperti ini, selagi di bumi, carilah uang dan harta sebanyak-banyaknya. Motto ini bagaimana kita menyikapinya? Selama di bumi, carilah uang dan harta sebanyak-banyaknya. Pasti akan banyak merespon bermacam-macam. Ada yang mengatakan, tapi uang kan bukan segalanya. Ya, tapi segalanya perlu uang. Terus bagaimana kita menyikapinya? Apa yang harus kita lakukan? Kalau memang segalanya butuh uang. Persoalannya, kalau kita berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya, hal yang kedua yang mau disapa dari kita adalah, selayaknya lah uang itu dicari dengan benar dan berada di tangan yang benar, sehingga pemakaian uang dan harta itu juga menjadi benar. So, saudaraku yang kekasih, kalau kita mencari uang walaupun itu sifatnya fana, itulah kesia-siaan yang dikatakan dalam ayat ini tadi. Semuanya sia-sia, semuanya usaha menjaring angin. Tetapi kalau itu pun
sia-sia dan usaha mencari angin ada di tangan orang benar. Dipakai untuk hal yang benar. Walaupun itu akan berakhir. Karena semua yang ada di bawah kolong bumi ini, semua yang ada di bawah matahari akan lenyap. Tetapi hal yang lenyap itu dipakai dengan benar, itu juga boleh dipakai untuk menyatakan hal yang abadi. Banyak hal yang bisa kita lakukan, memakai hal yang fana, hal yang berakhir, untuk mengarahkan hati, pikiran, dan hidup kita kepada hal yang abadi. Banyak hal. Sekarang bagaimana kita? Karena kita diberikan kebebasan untuk memaknai waktu kita, untuk memaknai hidup kita, untuk memaknai apa saja yang ada pada kita. Kalau Raja Salomo tadi dia mengatakan, aku sudah mengumpulkan harta benda. Tidak hanya itu, tetapi dia juga mempersiapkan dirinya untuk hiburan duniawi. Tidak hanya itu, dia juga menimpun kuasa dalam dirinya. Tidak hanya itu, semua bangsa yang ada di sekitarnya tunduk padanya. Tidak ada raja seperti dia sebelum dia. Dan itu pengakuannya dan itu juga janji Allah. Tidak ada sebelumnya yang berkuasa seperti dia dan semakmur dia. Semuanya dia himpun untuk dirinya kah? Ini menjadi pertanyaannya. Apakah dia menghimpun semua yang ada itu hanya untuk dirinya? Tidak. Karena dia mengatakan tadi satu kalimat yang sangat sederhana. Budak-budak di rumahku. Dia tidak hanya membeli budak, perempuan dan laki-laki, tetapi budak pun lahir di rumahnya. Ada kesenjangan yang dia tembus. Perbedaan strata dia tidak melihat. Karena budak dia izinkan lahir di rumahnya. Dia menghargai nilai kemanusiaan. Dia penguasa, dia raja, dia sangat kaya. Tapi sehina seorang budak, dia izinkan lahir dalam rumahnya. Nilai kemanusiaannya sangat tinggi. Ini yang perlu satu catatan yang akan kita olah dalam hidup kita. Apakah saya menghargai nilai kemanusiaan itu sudah sedemikian indahnya dan luar biasa baiknya, sama halnya dengan saya menghargai hidup saya sendiri. Itu akan menjadi pertanyaan untuk kita semua, bagaimana kita menyikapi nats yang kita baca tadi. Dan yang kedua, kalau kita juga boleh melihat semuanya sudah dia miliki. Ada evaluasi yang dia katakan di dalam ayat 11. Dia mengevaluasi, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Untuk hal itu dia boleh berbangga. Setiap kita yang merasa berhasil dalam pekerjaan boleh berbangga hati. Tidak ada masalah. Silakan kita mencari kemasyhuran dengan usaha dan kerja keras yang kita lakukan. Itu adalah sah-sah saja. Dia mengatakan setelah dilihatnya semuanya, maka dia mengambil sikap, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada kentungan di bawah matahari. Pertanyaannya, namanya saldo ibana? Setelah dia miliki semua dan mengumpulkan semua, apakah dia kecewa? Tidak. Dari awal dia sudah tahu harta yang dia tumpukan itu adalah akan berakhir dengan sia-sia. Kuasa yang ada padanya juga akan lepas dari dirinya. Dari awal dia sudah tahu. Sejak pertemuannya dengan Tuhan,
dia sudah sadar semuanya akan berakhir. Maka dalam nas terakhir, ayat terakhir dalam pengkhotbah ini, Fatsal 12 ayat 13 dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, yang didengar itu dari Fatsal 1 hingga Fatsal 12 ayat 12, akhir kata dari semua yang kita dengar tentang pengkhotbah adalah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Itulah akhir kata. Oleh karena itu kita katakan tadi, silakan selama di bumi, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara yang benar, di tangan orang yang benar, dan memakainya dengan benar. Maka disitulah kita memperlihatkan yang fana ini bisa kita pakai untuk mendekatkan kita kepada yang abadi, yaitu Tuhan, dengan takut akan Dia. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang di dalam hidupnya selalu gemuruh firman itu berbicara setiap saat. Sapaan firman itu setiap waktu hadir dalam dirinya, dan itulah yang menghantarkan dia untuk melakukan apapun yang menjadi aktivitasnya. Itulah yang akan membawa dia, menggiring dia kepada tujuan akhir daripada semua pekerjaannya. Maka dia akan mengatakan, hidupku adalah anugerah. Kalau kita mampu mengatakan hidup kita adalah anugerah, ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tiada seorang pun di antara kita yang akan membanggakan diri kita layaknya lebih daripada seorang manusia yang mendapat anugerah daripada Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa melihat bahwa hidup kita adalah anugerah, maka kesombongan dengan kesia-siaan itu akan bersamaan hancur dalam kehidupan kita. Yang luar biasanya lagi, tidak hanya takut akan Tuhan yang Dia hantarkan kepada kita. Dikatakan lagi, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Takut akan Tuhan adalah kewajiban setiap orang. Biasanya kalau berbicara kewajiban, orang akan bertanya dulu, apa hakku? Supaya berimbang antara kewajiban dan hak, harus berimbang. Maka kalau kepadanya ditanya, kau wajib A, B, C, D, maka dia akan mengatakan, apa hakku untuk supaya saya menjadi melakukan itu? Apa yang harus saya terima? Apa balennya? Itu manusia. Sesungguhnya kita mau mengatakan, sebelum kita melakukan kewajiban kita, takut akan Tuhan, kita sudah menerima hadiahnya yang pertama. Hadiah yang pertama yang kita terima adalah, saya dan saudara saat mendapat baptisan, dosa asali kita sudah diampuni. Itu yang pertama. Saat kita menerima baptisan, dosa asali kita sudah diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu wajiblah kita takut akan Tuhan. Karena kita sudah diampuni. Bahkan tidak hanya diampuni, hidup kita dijamin keselamatannya sampai kepada nanti eskatologi, kehidupan rohani kita di balik kematian dijamin oleh Tuhan. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Oleh karena itu wajiblah kita. Maka jangan tanya apa hak kita, apa yang menjadi balen kita, karena sebelumnya kita sudah menerimanya sebelum kita diberikan tentang kewajiban. Dan yang luar biasa, hati-hati selama hidup kita di dunia ini. Saya sudah dikaruniakan Tuhan 53 tahun. Mudah-mudahan masih ditambahi lagi, entah berapa. Tapi pasti pengharapan saya masih ditambahi Tuhan. Pertanyaannya, hati-hati. CCTV Tuhan selalu mengikuti saya dan saudara. Ya,
CCTV Tuhan itu selalu mengikuti saya dan saudara pagi, siang, malam, di ruangan dan di lapangan, di mana saja tetap akan terekam. Karena dikatakan di sini, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Oleh karena itu Bapak dan Ibu juga, saudara-saudara juga, CCTV Tuhan selalu mengikuti saudara kemana saudara pergi. CCTV Tuhan akan merekam setiap hal yang saudara kerjakan. Apakah itu baik, apakah itu buruk yang Anda lakukan. Bahkan tidak hanya yang bisa nampak dengan kreativitas kita, yang ada dalam pikiran kita juga, yang ada dalam hati kita juga, itu tergambar, terekam dalam CCTV Tuhan. Semuanya Dia ambil untuk diminta pertanggungjawaban kita kelak. Saatnya akan dipanggil kita bersama-sama. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Kalau saya dipanggil seperti ini, John Naren Purba, maju ke depan. Saya akan mengatakan, Tuhan, aku pakai baju jubah untuk melayanimu. Tuhan akan mengatakan, enggak perlu kau membela diri. CCTV buka, lihatlah siapa dirimu lewat apa yang kau lakukan dan kau pikirkan selama waktu kuberikan bagimu. Itu saja nanti yang akan diperlihatkan kepada kita. Maka kita hanya mampu mengatakan, Tuhan, asi marham, salil bilun hodope dia hosaha nguluanon. Tuhan, kasihanlah aku. Selama masih aku ada di dunia ini, aku akan memaknai hidupku berharga dalam kehidupan untuk mengisi semua yang Tuhan berikan bagiku saat ini. Sehingga apa yang aku rindukan, kehidupan surgawi, Tuhan, Engkau anugerahkan juga bagiku. Sama seperti Engkau menganugerahiku kehidupan sekarang. Untuk itu saudaraku, kita diminta untuk berjanji kepada diri sendiri. Setelah melihat kebesaran dan anugerah Tuhan, maka kita diminta untuk berjanji kepada diri sendiri. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara berjanji untuk dirimu sendiri dan terhadap Tuhanmu. Amin, kita berdoa. Terpuji namamu Bapa, saatnya Engkau memberikan kepada kami kesempatan pengenalan baru tentang hidup yang kami jalani sekarang, tentang kuasa yang ada pada kami, tentang kekuatan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh melakukan apa saja kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami bahwa semuanya itu adalah anugerah daripada Tuhan, bahwa semuanya itulah pemberian daripada Tuhan. Dan Tuhan juga mengingatkan kepada kami, semua anugerah yang daripada Tuhan itu Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepada kami. Bagaimana kami memaknai, bagaimana kami memakai, bagaimana kami menyatakan hidup kami. Dan Tuhan meminta agar semuanya itu kami lakukan untuk kemuliaan namamu saja. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu lewat penebusan Yesus Kristus Tuhan kami. Layakkan kami Tuhan untuk boleh mengaminkan seluruh anugerah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Layakkan kami Tuhan untuk mengaminkan seluruh cinta kasih Tuhan memelihara dan mencukupkan kebutuhan kami. Layakkan kami Tuhan mengaminkan dan memakai seluruh kasih yang sudah kami terima untuk menjadi penampakan kerajaan-Mu di dunia ini. Lewat apa saja yang bisa kami lakukan. Sehingga sungguh kami adalah anak-anak-Mu Bapa yang selalu mengasihi-Mu dan yang selalu melakukan kasih-Mu kepada setiap orang di antara kami. Terpuji namamu Bapa, biarlah sukacita yang daripada Bapa hadir kepada kami setiap orang. Sehingga apapun situasi bangsa ini sekarang, pandemi COVID yang ada sekarang, umat-Mu, anak-anak-Mu, Engkau yang menjaganya, Engkau yang menggembalakannya, sehingga jauh dari mara bahaya. Kami yakin dan percaya Bapa,
kekudusan dan kesucian-Mu lah yang selalu memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami. Karena Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan lewat buku ND 476 ayat 1 dan 2, dan kita serahkan persembahan Huria dan Pusat. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau tetap memelihara hidup kami sampai saat ini, dan melalui berita kesukaan, Engkau memanggil kami ke dalam kehidupan yang kekal. Berkat-Mu menenteramkan hidup kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Teguhkanlah firman-Mu yang kudus di hati kami dan seluruh keturunan kami. Berilah kami gembala-gembala,
Bimbinglah jemaat-jemaat-Mu, karena Engkaulah benteng dan tempat perlindungan mereka yang menderita karena nama-Mu. Berilah pertobatan bagi penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya semua orang mengenal dan memuji nama-Mu saja. Berkatilah mereka yang ingin memasuki kerajaan-Mu dan mereka yang hendak mengikrarkan imannya, supaya mereka menjadi warga yang hidup di dalam jemaat-Mu. Limpahkanlah berkat-Mu bagi pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Berkatilah mereka yang diurapi di dalam jemaat-Mu. Kuduskanlah setiap keluarga dan anugerahi mereka kebijaksanaan untuk mendidik anak-anaknya yang Engkau karuniakan kepada mereka. Berkatilah penghasilan dan pekerjaan yang baik. Jauhkanlah hukuman dari kami walaupun sesungguhnya pantas kami terima. Serta curahkan hujan dan sinar matahari pada saatnya masing-masing. Hiburkanlah para janda dan yatim piatu, serta semua orang yang sakit, yang miskin, dan yang di dalam pencobaan. Nyatakanlah kasih setia-Mu pada mereka, agar mereka dapat memuliakan nama-Mu yang kudus. Tolonglah mereka yang tersesak, ya Tuhan, penyelamat manusia. Sadarkanlah kami dengan Roh Kudus, supaya kami siap menghadapi akhir hidup kami. Kuatkanlah kami agar tetap takut akan Tuhan selama hidup, dan pada akhirnya kami tetap tinggal di dalam anugerah kasih-Mu, dalam kedamaian, dan kami dibangkitkan kembali oleh kuasa-Mu untuk mewarisi pengharapan iman kami, yaitu kebahagiaan selama-lamanya, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.